Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Wahai Tuhan, aku lemah, hilang berlumur dosa. Hapuskanlah, terangilah jiwa di hitam jalanku. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Berikanlah aku kesempatan waktu. Aku ingin kembali kepadamu. Oke, sekali lagi terima kasih Bagus Andre sudah membuka kembali perjumpaan kita dalam acara Mutiara Kolbu. Dan pemirsa, kita masih bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim Jaudah Salimah. Tadi saya penasaran Pak Ustadz, apa sih Jaudah artinya gitu ya? Karena lupa juga nih, karena udah banyak kegiatan ibu-ibu pada lupa ya. Ternyata indah gitu, berderma, baik. Pokoknya sesuatu yang positif ya ternyata, Masya Allah, luar biasa. Kirain tadi bahasa India ya? Kira tadi bahasa itu jodoh Pak Ustadz. Iya, kalau jodoh ya itu tadi kucu-kucu tahi nanti jadinya kan. Ternyata bahasa Arab tuh, kameramen aja jadi penasaran kan, Jaudah Salimah. Dan kita juga masih bersama dengan Bapak Ustadz Ade Sucipto. Tadi sudah ada 2 pertanyaan, sekarang kita boleh ya diskusi lagi ya Pak Ustadz ya. Masih ada pertanyaan, kalian persilahkan kepada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan ini Pak Ustadz, bagaimana cara atau amalan-amalan atau kiat-kiat untuk menjadi seorang pemaaf? Karena saya tahu untuk menjadi pemaaf itu sangat berat, apalagi kalau kita punya masalah dengan seseorang yang benar-benar kena di hati, kan jadi pemaaf itu susah Ustaz ya. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana kiat-kiatnya atau amalan-amalan apa yang bisa membuat kita jadi seorang yang pemaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dopa. Jadi ini kalau mungkin marahnya atau kecewanya tuh udah level up kali Pak Ustadz. Susah kan gitu. Kalau masih di sini masih aman ya. Kalau udah level up udah susah nih Pak Ustadz. Gimana caranya? Ada kiat-kiatnya tidak Pak Ustadz? Baik, orang yang pemaaf itu adalah orang yang memiliki amalan hati. Artinya kalau kita ingin menjadi orang yang mudah memaafkan, maka harus kita benahi hati kita dulu. Cara membenahi hati ya, pertama tentu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sholat malam kita, kemudian dengan baca Quran kita, dengan puasa sunnah kita, kemudian amal-amal soleh yang lainnya berkaitan dengan amal-amal ibadah kita. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah itu maha tahu, maha melihat, maha memberikan ganjaran. Jadi memang tidak mudah untuk bisa memaafkan. Ya, karena memang kita ini manusiawi ya. Artinya kalau kita disakiti kita marah gitu, kecewa, gitu ya, dan kecewa itu manusiawi. Cuman terkadang ketika seseorang itu menzalimi kita, menyakiti kita, maka kita harus sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan dan apa yang kita sikapi gitu. Ketika kita bisa menyikapi dengan tenang, kemudian dengan sabar, maka dari situlah Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, kiat-kiat kita supaya kita menjadi orang yang pemaaf adalah banyak belajar, ya, banyak belajar bagaimana keutamaan-keutamaan orang yang memiliki rasa pemaaf. Ada kalimat yang sangat menarik, yang kalimat ini sering saya sampaikan kepada teman-teman. Salah seorang khalifah yang kelima bernama Umar bin Abdul Aziz ya. Beliau mengatakan, carilah kemaafan Allah dengan cara memaafkan orang lain. Dan burulah ampunan Allah dengan mengampuni kesalahan orang lain. Jadi misalkan orang nyakitin kita, ya udah
Udah, bismillah, lapangkanlah, maafkanlah. Mengapa? Karena kita ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Bahkan ada dalam hadis riwayat Imam Tabrani mengatakan, barang siapa yang di dunianya bisa memaafkan kesalahan orang lain padahal itu sulit, maka nanti di hari kiamat Allah akan mempermudah urusannya di hari yang sulit, yaitu hari kiamat. Jadi sulit bagi kita, tetapi kita mau memaafkan, maka ganjarannya adalah Allah akan berikan keringanan untuk kita di hari yang sulit nanti, yaitu di hari kiamat. Jadi orientasinya untuk Allah. Kita memaafkan karena Allah gitu. Termasuk juga benci sesuatu karena Allah seperti itu. Mudah-mudahan dengan terus kita mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita rajin beribadah, kemudian banyak belajar di situ, kemudian dari segi kesehatan juga tadi, ya udah daripada saya tekanan batin ya, tertekan batin, mending saya plongkan saja gitu ya. Bahasanya karena terkadang banyak juga penyakit-penyakit datang dari karena sakit hati ya Pak sakit Ustadz hati ya. dan pikiran. Dan pikiran juga. Ya. Orang yang banyak pikiran, belum lagi sakit hati, biasanya mudah dijakiti penyakit-penyakit. Ya, stroke lah, kemudian penyakit-penyakit yang dan penyakit-penyakit goib juga. Bisa banyak kesurupan dan lain-lain ya Pak Ustadz ya. Banyak sekali ya. Kalau pikiran itu semuanya. Semuanya. Jadi terkena efek buruknya efeknya. gitu ya. Cepat tua, stroke, hipertensi, macam-macam ya. gundah gulana gitu. Jadi benar-benar harus pelongkan hati, hati. Dengan cara tadi banyak berzikir, terus sholat malam, banyak berzikir, banyak sholat malam, banyak belajar. Banyak belajar gitu ya. Sesuai hadis yang cinta yang di bumi maka di langit akan mencintaimu, sayang yang di bumi maka yang di langit akan menyayangi. Mungkin begitu ya Pak Ustadz. Salah satunya juga. Salah satunya kita memaafkan itu bukti sayang kita sama mereka. Maka Allah pun akan menyayangi kita. Maka Allah akan menyayangi kita, Masya Allah. Semoga kita termasuk orang seperti itu ya Pak Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin. Masih ada waktu, kami persilakan kepada Ibu yang ingin bertanya. Di luar tema boleh, sesuai dengan tema pun juga silahkan. Mungkin ada pengalaman atau curhat atau apa juga boleh ya Pak Ustadz. Baik, kami persilakan. Silakan, ya. Oh tidak ada, baik. Nih Pak Ustadz tadi kan kalau si Mbak Yeni mengatakan bahwa kalau memutuskan silaturahmi itu seperti apa, lalu Pak Ustadz jawab bahwa itu adalah sebuah dosa yang memang harusnya tidak kita lakukan. Kategori memutuskan silaturahmi saya ingin tanya Pak Ustadz, apakah misal begini, kita pernah berdebat dengan seseorang, kemudian karena kita takut kalau ketemu pasti berdebat lagi gitu ya. Cuma di hati ini nggak ada marah, nggak ada seperti apa gitu. Cuman kita takut nanti kalau ketemu pasti debat deh. Ya udah aku nggak usah ketemu. Nah, apakah itu termasuk ke dalam kategori untuk memutuskan silaturahmi, Pak Ustadz? Rasanya tidak masuk kategori. Tidak, ya? Mengapa? Karena kita menghindar kan, sesuatu gitu. yang akan terjadi mafsadat, keburukan yang lebih baik, lebih banyak lagi. Nah gitu. Jadi menghindar segala sesuatu supaya kita tidak nimbulkan konflik yang berikutnya gitu. Jadi niat kita juga nggak ada memutuskan kan gitu. Artinya kita dalam hati kita ya nggak ada unsur apa-apa. Artinya tidak ada iri, dengki, benci, tidak. Cuman kita menghindar saja. Itu juga tidak termasuk daripada memutuskan silaturahim. Memutuskan di sini artinya seseorang ya tidak sama sekali komunikasinya tidak ada. Kemudian dalam hatinya sudah berkata, udah pokoknya tidak ada lagi hubungan kita apa-apa, semuanya putus, tidak ada komunikasi, tidak ada silaturahim, tidak ada kebaikan-kebaikan di antara kita, semuanya plong, ya putus semuanya gitu. Nah ini yang dilarang. Bahkan Rasulullah SAW mengancam, la yadkhulul jannata man qati'ur rahim. Barang siapa yang tidak masuk surga bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Ada juga yang berbahaya ini. Kalimat ini sering kita dengar. Saya tidak akan ampuni atau tidak maafkan sampai 7 keturunan. Sering gitu ya. Nah, gitu. Ini perkataan bahaya, perkataan iblis. Ya. Mengapa? Karena iblis pengennya gitu ya, sampai 7 keturunan, bayangkan. Nah, sementara dalam Islam sendiri mengatakan orang yang memaaf adalah orang yang akan dimaafkan kesalahannya oleh orang lain. Baik, baik. Ini menarik ya kata-kata itu karena saya juga pernah mendengar itu Pak Ustadz. Tapi kita akan lanjutkan nanti setelah jeda iklan. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.